Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafasira dengan NIM 2008-2014-009. Nah, video kali ini saya akan membuat video mengenai tugas mata kuliah keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan penguatan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang dimana pada dasarnya penguatan diberikan kepada siswa dibagi menjadi dua jenis, yaitu penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Yang pertama yaitu penguatan verbal. Penguatan verbal adalah segala aktivitas guru yang diungkapkan dengan kata atau kalimat berupa pujian, persetujuan, nasihat untuk memberikan dorongan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terjadi perubahan positif pada kegiatan belajar siswa. Penguatan ini merupakan penguatan yang paling mudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan ini dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, dan dorongan atau motivasi yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa ketika di dalam kelas dan maupun di luar kelas. Selanjutnya yaitu penguatan non-verbal, yang dimana penguatan non-verbal adalah penguatan yang dimana segala aktivitas guru berupa gerakan isyarat yang dapat memberikan dorongan bagi aktivitas belajar siswa secara positif, di mana pemberian penguatan yang disampaikan melalui gerakan badan, gerakan mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan pemberian simbol atau benda. Mungkin itulah tadi komponen-komponen dari memberikan penguatan. Selanjutnya di sini kita akan melihat video selanjutnya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Ibu. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir semua ya. Diperkenalkan oleh anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ayo anak-anak, dikeluarkan buku paketnya. Oke, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Saya Ibu masih ingat. Rina, silahkan. Wah, betul sekali ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai majas dan peribahasa. Nah, apakah ada yang masih ingat apakah itu majas? Ya, Saya Ibu. silahkan. Ya, betul sekali ya. Nah, majas ini adalah bahasa kiasan pembahasan yang sering mungkin kalian gunakan, tapi kalian tidak sadar bahwa itu majas. Nah, majas itu bahasa yang indah yang digunakan untuk meningkatkan kesan dan kesan dengan jalan yang memperbandingkan suatu benda atau hal yang lainnya. Contohnya, seperti air di daun talas ya. Oke anak-anak, apakah yang tahu apa itu peribahasa? Saya tahu Ibu. Ya, silahkan. Wah, betul sekali ya. Nah, peribahasa ini sungguh berbeda dengan majas, di mana peribahasa itu adalah kelompok kata yang biasanya dikiaskan untuk suatu tujuan tertentu, seperti peribahasa itu perumpamaan, pepatah,
ungkapan, dan bilang. Oke anak-anak, sebelum kita melangkah pada materi pembelajaran kita, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Langsung saja. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kosakata. Oke, ada yang tahu apa itu kosakata? Saya ibu. Ya, silahkan. Wah, betul sekali ya. Ada yang lain? Saya menggunakan kata baku, Ibu. Ya, betul sekali. Kosakata itu adalah pilihan kata yang digunakan dengan menggunakan bahasa baku dan tidak baku, di mana kata baku adalah kata yang benar-benar sesuai tata cara dan ejaan yang disempurnakan, sedangkan kata yang tidak baku adalah kata yang biasanya gunakan karena pengaruh bahasa daerah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, semuanya sudah paham. Alhamdulillah. Contoh kata tidak baku. Tadi saudara bisa bilang sama saya, sementara contoh kepada saya. Contoh yang lainnya yaitu dia sudah cerita tentang dia sudah punya pengalaman, sementara kata bakunya itu dia sudah menceritakan pengalamannya. Jauh berbeda kan anak-anak penggunaan kata tidak baku dan baku. Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Saya Ibu. Ya, silahkan. Wah, betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa baku. Bahasa baku itu adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan acuan atau patokan. Yang pertama yaitu bahasa baku biasanya digunakan saat komunikasi secara resmi. Yang kedua, wacana teknis seperti laporan resmi, karangan ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembicaraan di depan umum, contohnya ceramah, kuliah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pembicaraan dengan orang yang dihormati. Ya, coba kamu dari tadi cerita di depan coba ulangi apa yang ibu katakan tadi mengenai ciri-ciri bahasa baku. Tidak tahu? Tidak, Ibu. Nah, jadi anak-anak, ketika ibu menjelaskan mohon diperhatikan ya. Jadi anak-anak, ibu perjelas lagi ya. Ciri-ciri bahasa baku itu ada 4. Yang pertama digunakan saat komunikasi resmi. Yang kedua wacana teknis. Yang ketiga pembicaraan di depan umum. Yang keempat pembicaraan dengan orang yang kita hormati. Untuk membedakan bahasa baku dan tidak baku, biasanya bahasa baku itu menggunakan tata cara bahasa yang termatis yang memakai awalan me dan ber. Contoh bahasa baku: gubernur meninjau daerah kebakaran. Awalan me, meninjau. Sementara kata yang tidak baku yaitu gubernur tinjau daerah kebakaran. Jelas ya perbedaannya antara kata baku dan tidak baku. Biasanya kata baku itu menggunakan penghubung bahwa dan karena. Di kata majemuk contohnya, dia tidak tahu bahwa anaknya sering bolos. Contoh tidak bakunya, dia tidak tahu bahwa anaknya sering bolos. Nah, di sini sudah jelas perbedaannya ya. Dimana perbedaan kata baku bahwa sementara kata tidak baku tidak menggunakan kata penghubung. Sampai di sini ada yang sudah paham anak-anak? Oke anak-anak, alhamdulillah dipaham ya. Yang ketiga, biasanya kata baku menggunakan pola frasa predikat aspek tambah pelaku tambah kata kerja. Kata baku itu surat Anda sudah saya terima. Sementara bahasa yang tidak baku itu surat Anda sudah saya terima. Jelas ya perbedaannya, di mana kata baku itu sudah saya terima, sementara yang tidak baku itu saya sudah terima.
berbalik ya. Keempat, biasanya juga itu kata baku itu menggunakan konstruksi sintesis, contohnya bahasa baku anaknya, sementara kata tidak bakunya dia punya anak. Selanjutnya yang kelima, bahasa baku itu menghindari penggunaan unsur gramatikal dialek regional, artinya dari unsur bahasa daerahnya. Contohnya di contoh bahasa baku ya, dia mengontrak rumah di Makassar. Sementara contoh tidak bakunya yaitu dia mengontrak rumah di Makassar dalam Pontiku. Ibu rasa anak-anak pertemuan kali ini sudah cukup. Sebelum ibu menutup pertemuan kali ini, di sini ibu akan membuat atau memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Bagi yang tercepat menjawab, ibu akan kasih ini. Pertanyaannya yaitu, siapa yang bisa memberikan contoh terkait bahasa baku dan tidak baku? Ayo angkat tangan siapa? Ya ibu, Ya, silahkan. paman mempunyai mobil baru, tidak bakunya Ya, mobil betul paman baru. sekali ya. Ternyata jawaban dari teman kalian itu sangat memuaskan karena teman kalian sudah menjawab dengan benar. Ibu akan memberikan ini. Silakan. Selanjutnya, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini? Ya, Belajar silakan. kosakata ibu. Pada pertemuan hari ini kita telah membahas mengenai kosakata, di mana kosakata ini pilihan kata menggunakan kata yang baku dan tidak baku. Kita juga telah mempelajari ciri-ciri bahasa baku, di mana ciri-ciri bahasa baku itu ada 4. Yang pertama, komunikasi resmi. Yang kedua, wacana teknis. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati, dan lain sebagainya. Oleh anak-anak, untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Semoga anak-anak paham dan mengerti mengenai kosakata, kata baku dan tidak baku. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Silahkan ketua kelas memimpin doa sebelum. Baik teman-teman, kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.